Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ini manggilnya anak-anak napa? Anak. Bos gede-gede masa anak-anak gitu. Perkenalkan nggih sebelumnya nama saya Wisnu Nugroho. Nanti adik-adik bisa manggil saya. Biasanya manggilnya Pak napa Mas? Nah, saya Sahnom ya. Boleh dipanggil Pak Wisnu dan lain sebagainya. Yang penting masih berkaitan dengan nama saya. Nonton nggih. Hari ini pelajarannya napa? IPA. Sebelumnya kalau dengan Bapak Ibu guru yang lain, metode mengajarnya seperti apa? Masih diterangkan atau ada topik teman-teman mencari sendiri atau diskusi atau gimana? Diterangkan. Janji tidak ngantuk. Oke. Oke, kita coba belajar dengan metode yang sudah ada pada teman-teman. Materi terakhir halaman berapa? 16. Bab aja, bab apa? Penerapan magnet gitu. Oke. Berarti dimulai dari awal nih Kirin. Kita review. Kalau memang sudah kemarin diterangkan berarti harusnya sudah tahu. Gitu. Yang pertama, sifat kemagnetan dan manfaatnya. Magnet itu apa? Benda yang dapat menarik benda lain. Berarti tali buat menarik meja, apakah itu juga magnet? Terus berarti lebih spesifiknya apa? Benda yang memiliki sifat logam. Kemudian di sini ada medan magnet pada migrasi hewan. Berarti kalau ada migrasi hewan, kemudian ada manfaat medan magnet. Tadi kita bicara magnet, berarti benda yang bisa menarik benda lain yang asalnya dari besi. Kalau sifat magnet atau manfaat magnet itu kan ada medannya, ada jarak yang dimana itu terpengaruh oleh medan magnet. Nah, medan itu sendiri apa? Tempat, lokasi, jangkauan, gitu. Nah, yang ini pada halaman 48, gitu. Di situ ada enggak? Manfaat medan magnet pada migrasi hewan. Ada. Coba dibuka yang itu dulu. Di situ halaman berapa? 8. Di sini halaman 48. Jadi kalau di modul itu diterangkan bahwa kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet. Yang biasanya hal ini digunakan oleh binatang-binatang yang sifatnya nomaden. Nomaden itu apa? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah tempat. Kalau binatang itu namanya migrasi. Berarti sifat suatu binatang yang berkelompok berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu namanya migrasi. Dan migrasi ini biasanya dipengaruhi oleh medan magnet. Kenapa demikian? Tadi kita ingat bahwa medan magnet itu dimiliki oleh benda-benda yang magnetis. Berarti benda yang mengeluarkan efek magnetis kepada benda lain. Kalau medan magnet yang di sini yang digunakan hewan itu biasanya ikut dengan yang namanya gravitasi bumi. Ketika gravitasi ini berbeda tekanannya, maka binatang itu akan berpindah mengikuti medan magnet yang sesuai iklim dan untuk habitatnya berkembang biak. Makanya ada beberapa hewan yang biasanya instingnya itu terpengaruh oleh medan magnet bumi.
Yang pertama migrasi ikan salmon. Pernah lihat ikan salmon? Ada yang pernah makan ikan salmon? Sama berarti. Saya juga. Di sini contohnya ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di samudra Atlantik dan samudra Pasifik. Kalau kita bicara samudra berarti itu adalah lautan yang luas. Kenapa kok ikan salmon mengalami migrasi? Ada yang pernah dengar, tahu atau gimana? Untuk apa? Untuk bertelur atau berkembang biak. Samudra itu airnya bersifat asin, gitu. Ketika salmon berkembang biak itu hanya bisa dilakukan di air tawar. Nah, ini kuncinya. Nah, makanya yang namanya air tawar itu letaknya biasanya lebih tinggi daripada air asin. Laut dengan danau, walaupun itu sama-sama perairan, ketika diukur dari permukaan bumi pasti lebih tinggi danau. Dan ini semua dipengaruhi oleh medan magnet yang dimiliki bumi. Nah, ketika ikan salmon itu migrasi, pergi ke tempat air tawar untuk berkembang biak, dia akan menyusuri yang namanya apa? Arus. Arus terletak di jalur air tawar menuju laut namanya sungai. Sing besar sungai. Terus namanya istilahnya adalah muara. Yaitu menyusuri, kemudian sampai di danau baru berkembang biak. Nah, ini dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Kemudian ada migrasi burung. Kalau tadi ikan itu di air lebih dekat dengan bumi. Kemudian kalau burung ini kan terbang. Migrasinya dengan terbang. Nah, terus efek magnetisnya di mana? Ini kita bicara dengan coba belajar dengan logika yang dimiliki kita, logika kita sendiri-sendiri. Nah, iwak, kalau ikan salmon tadi dekat dengan bumi, dia berada di air, merasakan medan magnet, ya coro Jawa itu eneng emper, karena dekat dengan sumber magnetiknya. Kalau burung seperti apa? Angin atau gimana? Logika yang paling sederhana adalah dengan iklimnya. Kenapa kok iklim? Iklim itu berkaitan dengan atmosfer bumi. Ketika medan magnet tinggi, seperti halnya hari ini, ketika musim hujan itu istilahnya apa ya? Medan magnet yang dikeluarkan bumi itu sedikit lebih tinggi. Makanya air di atas bisa turun. Dan itu mempengaruhi iklim di udara. Ketika burung itu merasa dingin, dia akan berpindah ke tempat yang lebih hangat. Itu namanya migrasi. Dan itu semua dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, itu sedikit saja apa ya? Nanti mungkin ketika teman-teman belajar dengan saya, metodenya seperti itu. Jadi lebih mengandalkan teman-teman itu berlogika dulu. Berlogika, berpikir, oh ini ada materi. Kenapa bisa seperti ini? Kalian mencoba berpikir dengan logika yang ada, kemudian kita buka buku, oh ternyata benar, yang benar seperti ini, sesuai dengan yang ada di modul. Nah, itu akan lebih mengenal, lebih mudah diingat, dan lebih mudah dipahami. Jadi nanti ketika teman-teman semua mengerjakan soal, ya itu. Yang kita gunakan tidak hanya terpaku pada teks, tidak terpaku pada materi, kita hanya hafalan, tidak. Tetapi kita berpikir. Ketika ada satu contoh, ketika ada hal lain, kita bisa menemukannya dengan cara kita berpikir sendiri. Nah, mungkin itu ada pertanyaan tentang saya. Nah, materi nanti lebih jelasnya ketika kita sudah di pembelajaran. Nah, itu untuk sedikit contoh pembelajaran. Kemudian kita masuk lagi ke ranah perkenalan. Atau mau perkenalan satu-satu? Gimana? Gimana? Masih ingat nama saya?
Siapa? Sinten? Siapa? Wisnu Nugroho. Wisnu Nugroho. Nah, alamat saya dari Dusun Deresan, ada yang tahu? Kelurahannya Susukan, kecamatannya Susukan. Tahu? Tahu. Yang cowok-cowok ada yang tahu Deresan? Liwat kok, nopo pernah main ke sana atau punya teman di sana?